gue ingatkan sekali lagi, mungkin akan menghabiskan banyak waktu kalian untuk menonton video ini, karena isinya cuma cerita. Selamat datang di channel YouTube Channel Bisa Anjay. Gak channel sih, sekarang udah balik ke chill out. Bukan balik, regenerasi. Jadi ini bukan CDP, catatan dokumenter vlog. Ini bukan podcast, dan ini mungkin akan jadi vlog yang sangat abstrak. Dan mungkin segmen ini akan masuk di segmen TMT aja kali ya, tabungan masa tua. Karena jujur di sini gue lebih pengen ingin bercerita sih dengan kalian tentang hal-hal yang gue alami dalam beberapa minggu terakhir, mungkin beberapa bulan terakhir semenjak kepergian. Dan itu hari ini kami menghadirkan sebuah artikel dari Mati Indonesia, yaitu Missing in Action. Jadi Missing in Action itu sederhananya gue jabarkan adalah hilang dalam tugas. Jadi salah satu brother kami hari ini hilang dalam tugas. Bukan berarti dia tidak berguna lagi, tapi dia hilang dalam tugas, dan bertugas pun dia hilang. Dia sekarang menuju tentang kekekalan abadi. Di sana mungkin dia ngeliat gue lagi syuting bikin video ini. Oke, sebenarnya ini nggak jelas, nggak ada beberapa bagian, satu bagian dua yang sering gue bikin di CDP gue, dan ini lebih tepatnya cerita TMC, sedikit cerita sharing ke kalian tentang pribadi gue beberapa minggu ini, beberapa bulan ini agak sedikit gangguan. Bener banget, gangguan bro. Kenapa gue bisa bilang pribadi gue agak sedikit gangguan? Jadi gue sempat ngobrol dengan beberapa orang yang dimana menurut gue nih orang bisa kayaknya untuk apa ya, mengarahkan pemikiran gue tentang pribadi gue yang hari ini agak tergoncang gitu. Jadi kalau kita tarik ulur ke belakang gitu kan, untuk beberapa puluh hari yang lalu sebelum hari ini, itu memang gue jadi orang-orang yang masuk kategori normal people. Ya sampai hari ini pun gue tetap normal people. Cuman seiring berjalannya waktu, gue mulai merasakan keresahan-keresahan yang gue bisa bilang penyakit baru gue itu overthinking. Sumpah anjing. Stres banget gue overthinking, cok. Dikit-dikit overthinking. Kadang gue tuh mikir sesuatu yang seharusnya tidak dipikirkan gitu. Notice gak sih maksud gue? Ya maksud gue kayak gitu lah. Gue tuh mikir sesuatu yang seharusnya nggak gue pikirin. Kayak berlebihan banget gitu loh gue mikirnya. Itu yang kadang gue heran banget sama diri gue sendiri, yang dimana ketika gue mencoba untuk berpikir itu kan, memikirkan hal tersebut, overthinking tersebut, dan hal tersebut lumayan membunuh gue, hampir membunuh gue. Maksud gue bukan membunuh gue bunuh diri ya, enggak. Maksud gue kayak ya setiap ingin beraktivitas apapun itu banyak banget keluh kesahnya, banyak mengeluh gue akhir-akhir ini, cok. Mengeluh tentang ya dunia gitu, tentang perjalanan mungkin gitu kan, mengeluh. Jadi gue sempat juga ngobrol dengan beberapa orang yang gue akui orang itu bisa mengarahkan pemikiran gue, yang dimana waktu itu gue sempat kan ketika hilang gitu kan gue tuh kayak merasa dunia hari ini tuh menyalahkan gue, boy. Serius, gue ngerasa dunia tuh benar-benar mempanismen gue akan ini. Ketika hal tersebut, gue datang ke salah satu abang gue yang gue ngobrol, bercerita banyak dengan dia tentang hari ini yang gue alamin kayak gitu kan. Dan ketika gue ngobrol sama dia, ternyata enak, boy. Seriusan enak banget. Dan gue mulai bisa menyingkirkan bahwasanya menyalahkan diri gue sendiri tentang hilang itu. Ya, dan gue udah santai aja hari ini untuk satu segmen tersebut. Tapi ada segmen baru ternyata yang membuat gue semakin agak sedikit drop, mentalitas gue agak sedikit drop down, dan beberapa teman gue menghabiskan jatah kota kesabaran gue, anjir, dan gue bener-bener marah. Dan gue ketemu juga ngobrol sama orang kayak gue mengeluh kan gitu. Gue pengen tanya gitu sudut pandang dia kayak gimana sih terkait gue pribadi. Terus gue tanya kan, gue ceritain. Terus dia kayak menyimpulkan. Dia bilang, hari ini lo itu sudah menganggap dia itu sebagai tiang utama lo, pondasi utama lo, the wingman lo, untuk lo bisa terbang, untuk lo bisa berdiri dalam sebuah struktur kehidupan. Dan ketika dia hilang, pondasi utama lo hilang, itulah yang buat lo jadi hari ini seperti ini. Dan harus gue akui itu benar. Ya, cuman gue nggak dapat aja gitu dari kemarin analoginya apa. Gue mencari-cari gitu kan. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dengan diri gue hari ini kayak gitu. Dan perkataan dia benar, harus gue akui itu. Dan akhirnya gue sadar ketika dalam bergerak dalam berbagai segmen dengan dia itu selalu bagi porsi. Lu ngerjain ini, gue ngerjain ini, kita bagi-bagi. Dan hari ini hilang, dan gue rasa semua titik itu tertuju pada gue. Dan anjing, cok, capek, cok, seriusan, cok. Dan emosional gue tuh sangat benar-benar gak stabil banget. Dikit-dikit gue cerita tentang hati ataupun tentang apapun itu, gue rindu segala macem, gue nangis, cok. Nangis nggak ya termeh-meh kayak cewek ya, cuman yang ngeluarin air mata, boy. Seriusan, ngeluarin air mata.
tapi gue nggak paham juga sebenarnya yang gue tangisin tuh apa gitu loh. Cuman ya udah, kan namanya hidup ya terus berlanjut. Dan penyakit gue itu makin parah akhir-akhir ini, yang makin menggila. Makanya gue agak menutup diri untuk ngobrol-ngobrol bener-bener serius dengan orang, karena gue ngerasa mulai tidak bisa mengendalikan. Bahkan gue berpesan sama teman gue, sahabat gue Yogi, kayak cuy, kalau gue udah mulai hilang kendali, tolong lu kodein gue dengan tagline tahan-tahan bre, sadang-sadang bre, kayak gitu gue bilang sama dia, untuk mengendalikan gue gitu. Karena gue ya bukannya gue maksudnya kayak gimana ya, bukan gue jadi paling jago enggak gitu, cuman hari ini gue belum nemu tuh settingan tombolnya yang dimana gue harus chill, gue harus enjoy, gue harus nggak serius, gue harus ya berpikir secara logika dan lain-lain. Gue belum nemu coy settingan. Ya penyakit itu terus berlanjut sampai hari ini. Makanya gue bikin video ini karena gue bener-bener resah, sudah resah. Jadi ya udahlah, gue bikin aja videonya karena ini masuk TMT ya, maybe ini bisa jadi bagian dari timeline hidup gue yang ketika gue sedang konslet gue bisa nonton hal ini gitu coy. Ketika gue buka-buka foto sahabat gue tersebut, motor Vespa dia ada di belakang gue. Gila cok, memang ya, the power of memory bro. Gak paham gue. Dan ya hari ini gue di rumah udah sama dia itu udah 2 tahunan kalau nggak salah ya. Dan rumah ini terasa sepi banget. Ya biasa kalau tiap pagi gue bangun dari tidur, pas malam tidur kayak good night bra, good night gitu. Tidur, kami terpisah ranjang untuk tidur karena dia nggak sanggup ngeliat gue tidur di kamar ber-AC. Udah tidur, dan pas tidur bangun pagi kayak selamat pagi dunia, padahal jam 12 siang loh. Selamat pagi dunia, padahal jam 12 siang, lu bayangin tuh. Ya segmennya gitu yang terus terjadi, hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu, tahun demi tahun berlalu. Dan ya, it's gone, everything is gone bro, everything is gone. Dan ya sudah, ya kayak gitu. Cuman yang gue sikapi dari ini adalah ya udah, hal kayak gini lo nggak bisa cabut, hal kayak gini lo nggak bisa lari, hal kayak gini lo nggak bisa tinggalkan. Yang gue bisa hanyalah satu, hadapi. Udah, hadapi. Titik, hadapi. Hadapi tanpa koma, hadapi tanpa titik. Jalan aja. Gue sharing juga, gue tuh tipe orang yang kenapa mungkin hari ini gue jarang gitu kan datangin dia ketika dia nggak ada, karena gue tuh berusaha untuk move on gitu ya, kayak orang pacaran bro. Dan ketika gue balik di sana, anjing banget, mungkin agak cengeng ya cowok nangis, cuman ya gue sadar ternyata gue masih manusia untuk bisa nangis. Gue cerita banyak cowok dan dia cowok, dan ya keluar gitu aja cuy. Bisa lu bayangin lah yang maksudnya kayak gitu, kayak gimana gitu, sakit emosionalnya, shit lah gue bilang. Dan akhirnya apa, gue ngomong juga sama Yogi barusan, kayaknya kita harus bikin artikel spesial mungkin tiap tahun yang dimana itu menjabarkan nilai-nilai dia yang kami kenal. Dan untuk artikel pertamanya, Missing in Action, di situ ada 3 pisau kalau lu lihat ya. Ya mungkin lo bisa cek aja di IG-nya Mati Indonesia. Ada 3 pisau yang di situ adalah dia juga, gua, Yogi, dan ya hilang 1 pisau. Gua ngebayangin aja gitu. The next part-nya siapa? Apakah gua? Apakah Yogi? Ya, kita nggak tahu. Suatu hal yang hari ini manusia biasa itu tidak punya kuasa untuk melakukan hal tersebut. Ya manusia biasa yang hanya bisa menunggu. Terus kemarin juga ketika gue sharing sama kalian, sharing aja, catat harus bawa itu sharing. Nenek gue meninggal pas interval waktunya tuh kalau nggak salah 30 hari nenek gue meninggal mendadak juga, sakit 2 hari, terus hilang. Dan pas gue balik itu dari Palangkaraya menuju desa Drangga itu makan waktu ya lebih cepat karena bokap gue bener-bener ngebut di jalan. Terus juga sampai sana ya kan, kejadian-kejadian bikin gue speechless adalah gue sedih. Cuman ya memang boy gitu, kalau kita berbicara sedih manusia, setiap manusia bisa sedih gitu. Dan ketika gue di sana, gue terdiam aja cuy, gak bisa ngomong, gue seriusan. Cepet banget ya kita.
hal yang gue takutkan terjadi lebih cepat. Tidak sesuai perkiraan gue. Gue belum bisa jadi apa-apa. Karena nenek gue waktu itu termasuk orang yang menampung gue dari kelas 2 SD sampai 6 SD, dan ketika gue SMP gue Palangkaraya, gue kesini sama orang tua gue gitu kan. Dan ketika ada bocah kayak ada sepupu gue bilang kayak, besok kita main-main lagi ya ke rumah nenek, kata. Rumah cuy, polos banget gitu. Kayak gitu. Kayak gue tuh paham gitu. Dia bilang kayak gitu, besok kita main lagi ya ke rumah nenek, dia bilang. Terus pas di sana mereka sedang bercanda, terus dia bilang kayak, jangan berisik, nenek sedang tidur. Anjing. Dan cabut, boy, gue dari situ langsung cabut. Sebuah perpisahan yang menuju kekekalan. Dan lo bisa bayangin gak sih, almarhum ibu gue, nenek gue yang ada dalam timeline hidup gue, bahkan almarhum Hilman, itu diskusi di atas sana. Terus mereka ngeliatin gue nih sekarang nih sedang ngebacot gitu kan, masih berjuang dengan dunia. Dan ya mereka mendoakan gue hari ini gitu kan, semoga gue tetap bisa jadi orang, tetap bisa bangkit gitu dari segala masalah yang ada gitu. Maybe mereka ngopi di atas. Almarhum Hilman, maksud gue, cerita banyak juga mungkin dengan mamah gue di sana. Kalau ya gue hari ini perkembangan gue udah kayak gimana gitu kan. Gila cuk. Sebenarnya kalau dibilang nggak sanggup. Cuman ya gimana? Nggak mungkin gue ngambil pisau di dapur terus gue bunuh diri biar gabung mereka. Nggak kayak gitu caranya, nggak kayak gitu. Karena satu hal yang gue kepahami ketika gue cerita sama Yogi tentang masalah gue, dia bilang dia nggak bisa menanggapi. Cuman dia bisa bilang, menyimpulkan satu hal secara tidak langsung. Ketika lu hari ini berproses, lu terus hidup, lu terus berjalan ke depan, menengok ke belakang hanya sekedar menengok dan lu nggak pernah kembali, udah tuh mentalitas lu tuh udah di atas kami, dia bilang. Dan gue sedikit tersentuh, dia bilang kayak gitu. Dan ya itulah menjadi salah satu alasan gue kenapa gue yaudah gas aja, jangan kasih kendor. Ya buat kalian nonton video ini, mungkin kalian paham substansi yang gue bahas. Ya salah satu alasan gue juga kemarin ketika gue bikin video yang awalnya gue pengen jadi selebgram, tapi ya kayaknya nggak pernah tercapai. Tapi bodoh, gue tetap menginduksi pemikiran gue, memberikan masa untuk gue, ya udah jalan aja terus kayak gitu loh. Karena itu buat kesenangan gue, dan gue berpikir hari ini gue banyak nonton video-video lama gue bareng almarhum yang gue ketawa coy, dan itu tuh kayak pengobat rindu gue lah. Ngeliat dia sehat, ngeliat dia ketawa, ngeliat kami ngeplok bareng di acara ASEAN Matsuri gitu. Bertindak bodoh karena tiktokan kami itu memang benar-benar klop gitu. Jadi ketika dia menyampaikan suatu isu, ngobrol gitu kan sama orang, ada orang gitu kan, gue paham dia tuh udah ngelobi tuh orang untuk nolong kita gitu. Dan gue notice, dan ketika dia kayak gitu, gue tuh langsung juga gitu tahu ngajak flow-nya tuh ke arah mana gitu. Itu sih keren gak tuh? Keren. Ya hari ini ngomongin sahabat, orang itu banyak sibuk tentang mencari sahabat. Tapi ketika gue diskusi sama sahabat gue, Haga, sahabat itu bukan dicari bro, tapi dibentuk oleh waktu, dibentuk oleh proses. Makanya ketika kalau kita nonton di film-film itu ya, ada yang mereka sahabatan dari kecil, temenan sampai mereka besar. Ya waktu mereka sahabatan dari kecil sampai besar itu yang membentuk mereka jadi sahabat. Dan ya nggak salah, hari ini semakin bertambahnya usia, fake friend ada di mana-mana. Orang yang menghubungi lo hanya bentuknya ya relasi, hanya bentuknya kepentingan. Tapi itu tujuan gue hidup tuh pengen banyak teman, selesai. Punya sahabat, selesai gitu. Capek gue. Karena secara hakikat kita tuh nggak bisa hidup sendiri, men. Gitu sih. Gimana tuh, menurut kalian? Bisa ketawa nggak sih kalian? Gue sih lagi mencoba mencari jokes-jokes lucu. Karena selera humor gue agak-agak kurang kayak gini. Bisa ketawa gue coy, anjing emang. Gue harap orang-orang yang hari ini pergi dari gue menuju kekekalan, emak gue, nenek gue, sahabat gue, orang pertama yang ketika gue punya penyakit baru lagi,
kalau gue tuh harus menyatakan suatu hal untuk mengeluarkan ganjal yang ada di hati ini, disampaikan ke dia, lu sahabat pertama gue boy, gue bilang kayak gitu sama dia. Dan di situ makin rapat, pelukan. Ngomong-ngomong masa pelukan, coy. Gue tuh kalau sama Yogi itu peluk jarang banget, salam sudah peluk. Kenapa? Ya menurut gue itu salah satu cara untuk mengikat sebuah emosional gitu. Cuman ya itu, ketika lu sudah berani mengikat sebuah emosional, ya bersiaplah ketika semua ekspektasi lo diruntuhkan dengan realita yang sebenarnya. Anjay nggak tuh, diruntuhkan dengan realita yang sebenarnya. Dan itu benar-benar sakit boy, seriusan. Bahkan kalau gue sharing nih ya. Hari hujan, mungkin agak berisik, gak apa-apa ya kan. Hari hujan, jadi ketika almarhum waktu itu ada di rumah sakit tertentu di Palangkaraya, gue nunggu di luar kan, gue sambil ngerokok gitu kan, karena gak sanggup gue ngeliat dia kayak gitu, seriusan gak sanggup banget. Karena dia tuh orang terkritis yang bener-bener gue kenal, sahabat gue. Gue dipanggilin tuh oleh ceweknya, dia bilang kayak, Bang Oce, mana? Sini cepat, Bang Ilman nyariin, kata dia. Gue masuk, dia ngeliat gue dan dia langsung kayak gini tuh, ngajak pelukan. Dan gue langsung gitu kan, emosi gue kayak, ya gue peluk dia. Apa ini ya gitu, gue gitu bertanya, apa ini ya gitu. Stay positif C, stay positif. Dia elus gitu, terus dia lepas. Gimana? Aman? Gue bilang aman ya. Gue tuh selalu kayak gitu boy, di balik kacamata gue selalu aman ya, semangat dong, harus bisa, gini doang, easy ya. Dia bilang, gue tuh sudah selalu angkat jempol biar menyemangatin dia. Terus tiba-tiba diangkat lagi tangan dia. Oke, gue peluk lagi. Itu udah mau pecah aja rasanya di mata itu kan, air mata udah mau keluar kan. Memang keluar, gue gak bisa nahan itu. Keluar dan dia lepas lagi. Terus gue bilang karena komunikasi udah gak lancar, jadi tetap gue angkat jempol 2 jari buat dia. Gue angkat jempol 2 jari kayak bilang, semangat boy, semangat. Biasa mah kayak gini, biasa mah gitu. Gitu. Waktu itu sih. Dan ya udah. Sampai dia hilang, di detik terakhir pun pas ketika gue cerita sama ceweknya, dia masih nyariin gue. Ketika gue fotokopi berkas untuk ngurus dia masuk rumah sakit, masih nyari gue. Oce mana, dia bilang. Oce mana. Dan ketika gue datang waktu itu sebelumnya, dia minta, ayo bre, bisa bre, dudukin aku, bisa kita, bisa. Bre, gue bilang istirahat dulu, istirahat ya, gitu. Itu sih gue bilang. Sampai dia hilang, anjir cuy, kayak drama televisi tau gak sih lu? Kayak drama televisi. Divonis dokter udah gak ada di ruang kasa kan. Dan gue tuh kayak gemeter gitu kan, serius nih gitu. Cuy, lu bohong ya, lu ngeprank ya gitu, gue bilang, lu ngeprank. Ya gak hidup, menghilang. Situ gue keluar, gue nggak tahu harus ngapain. Otak gue udah gak jalan lagi, ngurus tuh udah gak jalan, mandek. Gue keluar, ada trotoar, gue rebahan di trotoar. Ya rebahan, terus gue memutuskan untuk pulang semua barang-barang dia gue simpanin dalam lemari. Gue gak pengen lihat dulu sebentar aja. Udah gue habis-habisin di rumah tuh, gue habis-habisin semua. Sama Yogi juga kan. Di detik pengantaran terakhir gue datang juga, memperbaiki diri. Jangan, ini terakhir lo ngantar, dia terakhir. Antar pokoknya. Paksa semuanya. Dan di sana gue dengan penuh senyum kepalsuan, pura-pura ketawa, pura-pura bercanda. Ya, tapi orang tetap tahu. Ya, wajar lah. Semua itu kepalsuan, boy. Itu sih. Everything's gone. But it's not problem about that, bro. Biar pengantar selanjutnya.
Jadi baby itu aja, ini video berapa menit juga gue nggak tahu. Nggak apa-apa, bodoh. Mungkin itu curhatan yang bisa gue sampaikan ke kalian. Itu aja untuk hari ini. Mi Frankie Okada, stay chill out.